Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bab 2 skripsi studi literatur ya, yang studi pustaka biasanya. Nah, ini kenapa kok saya ingin memberikan tutorial tentang cara membuat bab 2 ini? Karena begini, ketika Anda menuliskan bab 2 ini sering terjadi ke copy pastean, atau nanti misalnya Anda menuliskan bab 2 ini kok Anda tulis lagi di bab 4. Nah, ini sering terjadi kesalahan. Nah, di hasil penelitian itu hasilnya tidak boleh lagi yang sudah ditulis di bab-bab sebelumnya itu ditulis kembali di bab selanjutnya, itu tidak boleh, aslinya seperti itu. Walaupun ada yang boleh, itu yang hanya teori yang nanti itu menjadi referensi utama kita untuk nanti dijadikan sebuah kesimpulan. Nah, itu boleh kalau dicantumkan di bab 4. Nah, maka dari itu Anda simak baik-baik, karena ini mungkin ini akan memberi kepahaman yang lebih baik buat Anda dan memberi kemudahan buat Anda bagi yang ingin mengerjakan bab 2 khususnya studi literatur ya. Simak terus baik-baik videonya. Sebelum itu kita sering mengalami kesulitan ya, kesulitan menemukan referensinya apa. Nah, sebenarnya referensi yang dapat Anda bisa temui di perguruan tinggi, perpustakaan di perguruan tinggi Anda itu ya, biasanya ini bisa menjadi referensi utama kalau Anda meneliti tentang studi literatur. Biasanya studi literatur itu menganalisis sebuah pemikiran seorang tokoh, atau menganalisis sebuah kebijakan-kebijakan seperti undang-undang dan sebagainya. Nah, ini kita bingung mencari referensinya. Nah, ini saya berikan rekomendasi referensi buat Anda. Misalnya Anda bisa cari Encyclopedia yang merupakan sumber referensi yang lengkap ya. Nah, bila akan mencari informasi tentang suatu topik tertentu, penelitian dapat membaca Encyclopedia umum atau General Encyclopedia. Sedangkan untuk yang lebih khusus ini dapat dicari dalam subjek Encyclopedia. Nah, ini bisa menjadi referensi utama buat Anda. Dan juga ketika Anda bingung juga mencari referensi, bisa Anda cari buku-buku teks referensi yang berisikan tentang pengetahuan tentang berbagai bidang studi, juga bisa Anda dapatkan dari situ, atau direktori dan buku pegangan atau laporan hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian baru atau merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya, itu bisa Anda jadikan referensi dasar. Dan yang 4 itu bisa tesis, skripsi, dan disertasi, itu bisa Anda jadikan teori dasar juga. Abstrak yang memuat ringkasan tesis, kan biasanya abstrak itu juga bisa jadikan sebagai teori dasar ya. Karena apa? Karena di situ nanti juga ada jawaban dari penelitiannya itu apa. Terus nanti juga bisa Anda menggunakan majalah, jurnal, surat kabar yang memuat artikel-artikel yang memang di situ relevan dengan judul penelitian Anda ya. Dan juga bisa Anda menggunakan biografi yang memuat data perorangan, antara lain nama, ada namanya, ada tempatnya, ada tanggal lahir, ada pendidikan, dan ada sejarahnya. Juga itu bisa Anda menjadikan referensi, tapi sejarahnya benar-benar ya menjadi suatu sejarah yang sudah ilmiah. Dan juga ada juga indeks yang memuat daftar karya tulis yang disusun secara alfabet. Nah, ini bisa dijadikan sebuah referensi atau menjadi teori dasar. Sebenarnya kita ini kan sekarang ini akan membahas tentang studi literatur, yang cara membuat bab 2 ya, studi literatur. Nah, sebenarnya fungsinya studi literatur ini kita pahami dulu sebelum kita membuat bab 2 ini. Kalau kita tidak memahami fungsinya studi literatur ini, maka bab 2 itu nanti akan rancu dengan bab selanjutnya, karena bisa bercampur aduk sebenarnya mana yang bab 2, mana yang bab 3, mana yang bab 3, mana yang bab 4. Nah, ini bisa rancu, amburadul. Maka itu kita harus mengetahui sebenarnya fungsi skripsi studi literatur itu apa. Yang pertama yaitu membantu penggunanya dalam mencari informasi yang diperlukan. Jadi Anda kalau sudah mengkaji sebuah studi literatur, nanti otomatis Anda akan mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang kedua itu memperkuat informasi yang diperoleh dari analisis atau hipotesa. Jadi Anda nanti mendapatkan suatu yang benar-benar
kuat bahwa informasi itu benar-benar Anda peroleh dan Anda benar-benar meyakinkan, karena itu sebuah informasi yang setelah dianalisis ya secara atau dihipotes benar apa tidaknya. Fungsi skripsi studi literatur ini juga ini bisa menambahkan sebagai pelengkap, jadi Anda mendapatkan kelengkapan lebih dari sebuah informasi suatu penelitian Anda misalnya. Nah itu fungsinya, nanti Anda mendapatkan semuanya itu. Lalu kita masuk ke dalam intinya, sebenarnya bagaimana cara membuat bab 2 studi literatur. Nah yang pertama yang perlu Anda perhatikan ya, yaitu di bab 2 ini adalah yang pertama itu adalah teori dasar. Jadi Anda cantumkan di bab 2 itu harus teori dasar. Ketika Anda mengkaji, misalnya mengkaji tentang pemikiran suatu tokoh, di situ jangan diambil pendapat tokoh tersebut di dalam bab 2 ini, jangan, tapi ambil saja teori-teori dasarnya, jangan pendapat-pendapatnya. Maupun ada misalnya pendapat yang lain dari disertasi maupun tesis maupun jurnal-jurnal, nah itu diambil saja teori dasarnya. Nah itu diambil, dan kemudian yang harus Anda perhatikan ketika Anda membuat bab 2, yaitu apabila Anda mencari sebuah informasi, ingat yang dicari itu adalah informasi dasar, bukan informasi menurut argumen-argumen yang lain, pendapat-pendapat, misalnya pendapat-pendapat ya boleh hasilnya pendapat-pendapat yang lain, tapi yang cari yang benar-benar informasi dasar. Misalnya Anda mengkaji misalnya sebuah pemikiran, tapi di situ nanti ada pendapat lain, ada pendapat lain. Nah di situ cari yang benar-benar dasar. Pendapat lain itu mesti ada referensi yang diambil. Misalnya pendapat dari tokoh A ini masih berpendapat seperti ini, nah ini diambil dari pendapatnya siapa, ini mesti ada yang tokoh yang diambil dari pendapatnya ini. Nah tokoh A diambil dari tokoh C diambil tokoh B. Nah ini kita ambil yang paling dasar yang mana. Dan yang ketiga yaitu cara membuatnya. Bab 2 ini yang perlu Anda perhatikan yaitu adalah analisis hipotesa, karena begini, ketika Anda membuat bab 2 itu harus ada teori tentang analisis hipotesa. Bisa kemungkinan iya, bisa kemungkinan tidak. Maksudnya gimana? Ini ketika Anda menulis di situ kan sudah tercantum teori-teorinya yang menjadi dasar. Nah di situ ada, misalnya di bawah itu ada teori penting juga di situ yang perlu Anda cantumkan. Nah itu ada teori yang mengiyakan, ada teori yang mentidakkan. Nah itu bisa Anda cantumkan di bab 2 khususnya penelitian studi literatur. Oke, langsung saja. Nah di sini saya mempunyai contoh yang bisa langsung nanti Anda analisis untuk praktek Anda membuat skripsi pada penelitian Anda ya. Nah di sini ada judul apa? Misalnya di sini saya mempunyai judul pendekatan dalam proses belajar perspektif Imam Al-Ghazali. Nah di sini dalam pendekatan dalam proses belajar perspektif Imam Ghazali, di sini adalah variabelnya adalah proses belajar ya. Nah ini kan perspektif Imam Al-Ghazali, maka di sini kita harus memperhatikan bahwa di sini perspektif Imam Ghazali itu nanti kalau bisa kita letakkan di bab 4-nya, yang bagaimana hubungannya, misalnya pendekatannya yang mana menurut Imam Ghazali, ini kita usahakan nanti kita taruh di bab 4, sedangkan yang proses belajarnya, teori dasarnya itu nanti kita taruh di bab 2. Oke. Nah di sini seperti contoh ini, seperti biasa ya, di bab 2 itu biasanya yang pertama itu studi terdahulu, ada yang diletakkan di bab 1 juga, tapi biasanya diletakkan di bab 2. Nah tapi ini yang A ini kita abaikan dulu, yang pada intinya ini adalah yang B ini. Nah arti penting belajar. Nah ini karena ini proses belajar, jadi ini kita cari teori dasarnya, arti penting belajar dulu apa, terus nanti bisa juga definisi belajar. Nah ini kan karena ini mencakup pada hakikatnya ya, pendekatan yang pada mulanya. Ada juga yang mulai langsung di teori-teorinya ada, tapi ini dalam penelitian ini hakikat yang paling dasar dulu apa. Nah setelah itu nanti di sini ada juga mencari teori-teori belajar,
terus proses dan tahapan belajar, jenis-jenis belajar, pendekatan dalam belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ini semua ini adalah yang dicari adalah teori-teori yang dasar. Nah, ada juga misalnya yang seperti yang caranya tadi saya sampaikan itu mencantumkan misalnya hipotesa iya apa tidak. Nah, itu adalah misalnya ada yang mengiyakan, ada yang mentidakkan, itu bisa Anda cantumkan di bab 2, tapi tidak menurut ini yang kita mencari pendapatnya, perspektif Imam Ghazali dulu, karena Imam Ghazali ini nanti yang akan kita teliti di sini, ini nanti akan menjadi bab 4-nya, yaitu temuan kita menurut perspektif Imam Ghazali. Nah, yang bab 2 ini ingat adalah dasar, yang benar-benar dasarnya. Jadi jangan bingung lagi ya kalau sudah mendengar penjelasan saya di sini, karena Anda tinggal praktek menulis, ya mencari-mencari dan menulis di situ. Ingat, pakai parafrase ya, biar tidak terkena plagiarisme atau copyright kalau bahasa di YouTube copyright, kalau bahasa di penulisan itu plagiarisme. Mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau Anda bingung bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap like, subscribe agar mendukung channel ini tetap lebih aktif, lebih maju lagi dalam membahas sebuah skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.